Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Menara Kampus TV yang berbahagia, pada kesempatan momen ini luar biasa kita bisa bersama dengan Pak PJ Bupati Kabupaten Kudus, Bapak Dr. Kiai Haji M. Hasan Habibie. Di sela-sela kesibukan beliau, ini beliau menyempatkan tadi wisuda, beliau hadir dan sekaligus memberikan motivasi kepada para wisudawan, dan hari ini beliau akan menyampaikan berbagai hal, respon beliau dan sekaligus juga kepada kita semuanya. Selamat datang Pak PJ Bupati, terima kasih sekali. Alhamdulillah bisa berkesempatan berkunjung ke sini Pak Rektor. Mungkin Pak PJ bisa menyapa dari para sivitas akademika YN Kudus sekaligus juga para pemirsa Menara Kampus TV. Sekaligus beliau ini adalah pemimpin yang masih muda, progresif, luar biasa dari nasional, level nasional, kemudian mengabdi di Kabupaten Kudus. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Menara Kampus TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa diundang Pak Rektor nih untuk kemudian sedikit berbagi ya dengan kawan-kawan semua. Yang pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang pada hari ini sudah menyelesaikan kuliahnya dari berbagai fakultas yang ada di IAIN ini. Semoga ilmu yang didapatkan dalam proses perkuliahan ini betul-betul nanti bisa menjadi modal untuk kemudian teman-teman bisa memberikan manfaat lebih maksimal kepada masyarakat dimanapun nanti kawan-kawan akan berproses selanjutnya. Kemudian yang kedua, tentu ini akan menjadi pelecut buat para sivitas akademika di IAIN Kudus ini sendiri untuk terus-menerus bisa menghadirkan lulusan-lulusan yang terbaik, sehingga kemudian adik-adik tadi bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemudian pada akhirnya bisa mewarnai di sisi apapun nanti di mana adik-adik kita akan berproses berikutnya. Saya kira itu yang pertama dulu Pak Rektor. Oke, terima kasih Pak PJ. Mungkin ada sesuatu atau motivasi yang mau disampaikan kepada para dosen, para pegawai, dan para mahasiswa secara umum, karena ini kan bagian dari bagaimana kemudian kolaborasi antara YN Kudus dengan pemerintah Kabupaten Kudus. Oke, ada dua hal begini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di Sivitas Akademika khususnya di YN Kudus ya. Yang pertama, dunia itu berubah. Dunia itu berubah. Lanskap ilmu pengetahuan kita juga hari ini mengalami situasi generalis, di mana kemudian hari ini kita tidak bisa mengambil satu disiplin keilmuan saja untuk memecahkan sebuah persoalan. Dan ini challenge yang paling besar nanti menurut saya justru ada di kalangan para pendidiknya itu sendiri. Katakanlah teman-teman dosen atau para guru besar yang kemudian mendampingi para mahasiswa. Sehingga challenge perkembangan teknologi, multidisipliner ilmu pengetahuan hari ini harus diramu menjadi sedemikian rupa untuk kemudian dikontekstualisasikan dan pada akhirnya diajarkan kepada mahasiswa kita menjadi sebuah logic thinking, sehingga pada saat mereka nanti mengaplikasikan keilmuan mereka itu betul-betul mereka akan hadir sebagai seorang problem solver di masyarakat gitu ya. Sehingga disinilah kemudian challenge di mana para dosen atau para sivitas akademika harus terus-menerus melakukan retrospektif terhadap disiplin keilmuan, teknik mengajar, aneka sumber belajar, atau mungkin pola-pola asesmen yang nanti akan dilakukan di lingkungan perguruan tinggi. Itu satu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, tentu dengan dunia perguruan tinggi dengan lokasi Pemkab Kudus ini sendiri ya, di mana kemudian tempat teman-teman berproses di sini. Kami tentu mengharap sumbangsih pemikiran bagaimana kemudian persoalan-persoalan mendasar yang ada di Kabupaten Kudus ini bisa dibantu diselesaikan dan diberikan kompas moral yang baik, sehingga pada saat kebijakan itu diambil, pada saat keputusan itu diimplementasikan, itu betul-betul efektif dan mengena di sasaran. Nah ini saya kira kompasnya adalah teman-teman yang ada di dunia perguruan tinggi itu. Itu yang betul-betul nanti kami harapkan dari sisi Pemkab gitu. Oke Pak PJ. Pak PJ ini kan sebelum
sebelum menjadi PJ Bupati kan Kepala Pusdatin, Kemendikbudristek. Beliau tentu punya pengalaman yang banyak terkait dengan bagaimana mengolah data, bagaimana kemudian mentransformasi dari apa yang ada, yang kita lihat sekarang ini kemudian dalam bentuk konteks kebijakan real di Kudus. Mungkin terkait dengan itu Pak PJ. Oke, kalau kita bicara data, kata kuncinya adalah integritas data. Kalau kita akan bicara data di level manapun, kata kuncinya adalah integritas data. Bagaimana kemudian data yang terkumpul hari ini itu betul-betul valid dan verified, kira-kira gitu. Sehingga pada saat itu digunakan untuk berbagai kebutuhan, entah itu informasi atau pengambilan kebijakan, itu betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kata kuncinya adalah satu, persoalan integritas data. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian data itu bisa ditransaksikan secara terbuka. Misalnya, saya punya data kemiskinan, kemudian teman-teman di perguruan tinggi punya beberapa riset yang kemudian membutuhkan informasi itu. Nah, data yang kami miliki bisa ditransaksikan secara terbuka sehingga itu menjadi bahan bakar terhadap aneka penelitian yang akan dilakukan teman-teman di perguruan tinggi. Nah, seandainya dua hal itu bisa dilaksanakan, satu, data itu berintegritas, kemudian yang kedua bisa ditransaksikan secara terbuka, insya Allah data itu akan bisa memberikan manfaat yang maksimal. Tapi sebaliknya, kalau data itu kotor atau tidak integratif, tidak berintegritas, kemudian yang kedua tidak bisa ditransaksikan, data itu hanya akan menjadi setumpuk angka-angka statistik yang kemudian mungkin juga tidak akan bisa memberikan nilai tambah apa-apa. Saya kira itu mungkin sedikit beberapa tambahan informasinya. Terakhir Pak PJ kan menghadiri acara resmi di YN Kudus ini kan pertama kali. Pertama kali di YN Kudus atas undangan resmi kami, dan sekaligus ini di gedung yang sekarang sedang dipakai wisuda untuk pertama kali. Kami mengharapkan kesan pesan dari Pak PJ untuk terakhir sesi kesempatan ini tentang YN Kudus, kesan pesan dan harapannya seperti apa? Oke, baik. Yang pertama tentu gedungnya megah ya. Ini fisik ya. Nah, artinya saya tadi masuk dari dari luar, kemudian masuk ke aula hall di mana kemudian teman-teman melakukan prosesi wisuda. Saya kira ini kapasitas gedungnya cukup besar untuk kita melakukan event-event bahkan skala nasional sekalipun di sini. Nah, kemudian yang kedua yang saya lebih takjub lagi adalah gedung ini dilengkapi dengan studio Menara Kampus TV yang hari ini kita sedang on air. Ini menjadi sebuah nilai tambah kembali di mana kemudian hari ini karena perkembangan teknologi sekali lagi, perkembangan media sekali lagi, kampus memiliki sarana inovasi untuk bisa kemudian mensiarkan apa yang menjadi selama ini dilakukan di ruang-ruang kelas. Tentu kan diharapkan dengan studio yang hadir ini kemudian bisa menjangkau lebih banyak halayak, menyebarkan informasi lebih luas, dan menghadirkan konten-konten yang berkualitas. Jadi saya kira 2 jempol lah buat teman-teman YN Kudus terhadap fasilitas yang ada di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak PJ Bupati, dan sekaligus juga aplaus untuk kita semuanya. Tentu waktu yang telah beliau luangkan dan sekaligus juga tadi motivasi, support dan lain sebagainya sangat berharga bagi kita. Kita doakan semoga beliau selalu sehat dan sukses dalam setiap aktivitas. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian para pemirsa Menara Kampus TV, podcast dan sekaligus juga launching Menara Kampus TV, dan tentu ini diharapkan nanti ke depan para pemirsa bisa selalu berinteraksi dan mengikuti kegiatan-kegiatan dari Menara Kampus TV. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.